Ya, selamat malam ya rekan-rekan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan memperdengarkan lagi percakapan kami mengenai beberapa hal ya. Dan saya pikir ini bagus ya. Intinya berbicara tentang roh atau iman. Ada dua yang jadi pokok pembicaraan mengenai roh, Allah yang roh dan iman. Apa sih iman itu ya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Asumsi dulu kamu Buti. Ngomong-ngomong, surga itu lebih besar daripada Tuhan ya, Bu? Bagaimana kamu mengatakan Allah itu ada, Dek, sedangkan perwujudannya tidak ada? Dari mana kamu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada, Ibu Jamalia? Tunjukkan di mana pengadaannya, di mana keberadaannya, di mana dia sebelum dunia ini dijadikan. Kasihan sekali Ibu ketika Ibu mengatakan Tuhanmu kalah dengan tumbuh-tumbuhan. Api cahaya bisa hidup tanpa roh. Maaf Bu, api cahaya bisa hidup tanpa roh. Bagaimana Ibu mengatakan api itu adalah roh? Bagaimana Ibu mengatakan cahaya itu adalah roh? Bagaimana Ibu mengatakan, Bu, itu kan partikel-partikel, Bu, ion-ion, Bu. Itu bukan makhluk hidup, Bu. Ketika Ibu mengatakan Tuhan Ibu itu zat, bagaimana dia bisa memberikan kehidupan buat Ibu gitu loh. Bagaimana? Api itu bukan roh, Bu. Api itu partikel, Bu. Buset dah. Masa sekarang nanti besok karena mesin bisa menggerakkan motor, Ibu katakan juga bahwa mesin itu adalah roh juga ya, Bu? Aduh. Makanya kita butuh iman nih ada, Bu. Makanya Islam itu untuk ajaran yang beriman dan berpikir tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Katanya ini mengimani adanya Tuhan, Ibu Uti ini. Orang ini nggak mengerti tentang iman. Teriak-teriak iman, nggak paham apa dia itu iman. Iman itu di hati, Bu. Buti, kamu itu kan manusia biasa, Buti. Manusia biasa gitu. Mana bisa membuktikan wujud Allah gitu. Jangan ngaco gitu, kenapa Buti ya? Ya iya. Yang saya maksud itu tumbuh-tumbuhan, cahaya, api itu bisa hidup tanpa roh. Jadi tumbuh-tumbuhan itu memang iya nggak punya roh tapi bisa hidup. Artinya Tuhan Anda kalah sama tumbuh-tumbuhan, api dan cahaya itu bisa hidup. Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala tanpa roh, nggak butuh roh. Dia maha hidup. Nggak butuh makan. Dia maha hidup. Nggak butuh mati. Dia maha hidup. Nggak butuh surga. Dia maha besar. Itu mengimani Tuhan itu jangan setengah hati. Ketika kamu ngomong kayak gini, kamu menunjukkan kebodohanmu. Nabimu sendiri tidak tahu apa itu roh karena Tuhannya itu zat. Cuma satu-satunya memberikan pengetahuan tentang roh itu ada di kitab kami. Ribuan kata roh itu tertulis di kitab kami. Jadi maaf ya, soal roh itu bukanlah benda asing buat kami. Karena kami ini adalah Allah kami itu roh. Jadi kami diberikan pengetahuan tentang roh. Tetapi karena Allah kamu atau Tuhan kamu itu zat, jadi kamu tidak punya pengetahuan tentang zat. Sedangkan nabimu sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Dia mengatakan bahwa roh itu adalah urusan Tuhan. Lalu kitab kami mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah roh. Jadi dengan kata lain, nabimu sendiri mengkonfirmasikan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang benar, karena roh itu adalah urusannya Tuhan. Kalau zat itu bukan urusannya Tuhan. Oke? Halo Mauti. Yang saya tanya ini, mana referensi dari Bani Israel Yahudi yang pernah mengatakan bahwa di Timur Tengah pernah terlihat surga dari bumi? Itu aja. Kalau ada tunjukkan referensinya. Kalau nggak ada ya mana kebenarannya? Itu aja loh. Pengetahuan apa kamu tentang roh? Apa itu roh? Bisa nggak kamu jawab apa itu roh? Itu justru menunjukkan bahwa Muhammad itu bukanlah pembohong, Bu Uti ya. Ketika Allah berfirman pada Muhammad,
Jika orang bertanya tentang roh, katakan roh itu urusan Allah. Itu berarti menunjukkan Muhammad itu adalah bukan pembohong. Paham tak di situ kamu konteksnya? Kenapa kamu mengatakan sorga itu lebih besar daripada Tuhan? Kenapa? Kalau bicara soal beriman silahkan saja. Oke? Kalau kamu hanya mengimani apa yang tidak kamu lihat, apa yang tidak kamu dengar, apa yang tidak kamu tahu, kamu cuma mengimani. Contohnya begini, iman itu. Saya ini punya mobil gitu loh. Kenyataannya mobilnya nggak ada, penyataan kamu nggak punya uang untuk beli mobil itu. Itulah namanya yang beriman. Beriman itu artinya mempercayai doang. Mempercayai di dalam angan-angan, mempercayai di dalam kepala, mempercayai apa yang belum tentu real di depan mata gitu loh. Jadi ketika kamu mengatakan, makanya kami perlu beriman, iya silahkan saja. Tetapi kalau kamu mau mencari kebenaran, kebenaran itu tidak bisa dibuktikan hanya dengan percaya. Hanya dengan percaya kamu tahu bahwa Tuhanmu itu ada, oh tidak bisa seperti itu. Itu hanyalah halusinasi namanya. Yang beriman seperti itu hanyalah halusinasi. Karena di mana-mana pun yang namanya kebenaran itu bisa dibuktikan. Yang namanya kebenaran itu ada faktanya yang benar. Yang namanya kebenaran itu ada saksi-saksi, ada bukti-bukti, ada data-data yang menunjukkan bahwa itu sah benar. Jadi ketika kamu hanya mempercayai bahwa Tuhanmu itu ada, ya itu halusinasimu sendiri. Silahkan saja, karena kamu punya hak untuk berhalusinasi. Oke? Karena kita sama-sama mengakui Tuhan itu maha besar. Artinya nggak ada yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Anda pahamin itu. Tapi beda itu indah. Nggak apa-apa kalau Anda mengakui Tuhan itu tidak maha besar, lebih besar pada surga, ya nggak apa-apa. Kok bisa menyatakan seperti itu? Itu kan versimu, akalmu yang menyatakan itu. Tapi saya kan berbeda dengan ibu. Allah itu ada dilihat dari apa ciptaannya. Kalau ciptaannya saja tidak membutuhkan dalil, ya maka yang menciptakannya juga nggak butuh dalil untuk menjelaskan. Kalau ciptaannya ada, pasti ada yang menciptakannya. Siapa lagi, Bu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi lagi suci, ya maha suci lagi tinggi. Terus apa yang ibu pertanyakan dengan menyatakan ya bahwa Allah itu tidak ada, sedangkan eksistensinya itu bisa kita nalar dengan akal. Buktinya ada ciptaannya saja mengarah kepada eksistensinya Allah. Bagaimana bisa Allah itu dipertanyakan keberadaannya? Di situ letak kemampuan akal ibu yang terbatas. Makanya menafsirkan wujud itu harus nampak, kelihatan. Karena yang menyatakan kelihatan wujud rupanya itu hanya ya pengajaran filsafat apa? Yunani. Karena mendewakan akal, sedangkan akal manusia itu tidak tampak. Padahal jelas Allah sudah membuktikan adanya langit dan bumi, adanya isinya ya dengan banyak yang bisa kita lihat oleh mata. Ya, itu sudah mengarah kepada bentuk atau wujud Allah itu, bahwa dia itu ada. Itu tidak bisa, Bu, tidak bisa. Ya, ibu sangka lagi kalau Allah itu memang ada. Ya perlu ibu ketahui sesuatu yang telah ada tidak patut atau tidak layak mempertanyakannya. Mempertanyakannya saja adalah sesuatu yang bid'ah. Nggak ada kebenarannya itu kalau nggak ada referensi dari Bani Israel Yahudi bahwa pernah melihat surga dari Timur Tengah. Ya kan ada faktanya yang benar, Bu Uti. Allah sudah menjelaskan kok bahwa langit dan bumi ciptaannya. Allah sudah menjelaskan kok bahwa menciptakan Adam, menciptakan manusia. Sudah jelas kok. Lagi apa yang mau diragukan, Bu Uti? Lucu kamu ya. Teman-teman semua, kita dengar ini komen ibu ini sangat asal mangap, asal keluar aja. Padahal kita sama-sama paham iman itu di hati, bukan di mata. Kalau sudah terlihat, untuk apa kita imani lagi? Jadi iman itu belum mampu kita buktikan, masih kita yakinin di hati, masih
masih dibenarkan, masih diharapkan benar. Jadi ibu ini nggak paham sebenarnya dengan apa itu artinya iman, itu letaknya di mana, dia nggak paham. Jadi Buti itu harus tahu, umat Islam bukan imani saja, bukan macam seperti kalian, bukan imani saja, enggak ya. Paham tak Buti? Makanya di Al-Quran itu begitu banyak ayat tentang apakah kamu tidak berpikir. Nah, Iman itu sudah saya jelaskan ibu berkali-kali, ya kan. Bukti-bukti yang apa di depan mata kita ini, termasuk ibu sendiri, itu bukti adanya Tuhan yang kita imani itu ada yang menciptakan kita. Paham? Tapi kalau Tuhan itu sudah terlihat kayak Yesus, ya nggak butuh lagi mengimani adanya Yesus. Nggak butuh lagi bukti-bukti lagi, nggak butuh. Kamu tahu nggak iman itu apa di tempat kami? Nih, tak bacain ya. Iman itu apa ya? Tak bacain ya. Nih, baca nih. Iman itu yang seperti ini. Tuh, Jamal. Iman itu di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman di Kristen itu adalah yang kita harapkan itu akan terbukti terlihat, oke? Yang kita harapkan itu akan terbukti terlihat. Nah, sekarang kamu tunjukkan kepada kamu ada pesan di Allahmu ya, pesan dari Allah yang diturunkan ke Jibril turunkan ke Muhammad. Pesannya bahwa dia akan mewujudkan semua yang kalian mau itu akan terwujud gitu loh. Semua yang ada di pikiran kalian, kepercayaan kalian itu akan terwujud. Nah, sekarang mana buktinya bahwa dia akan mewujudkan diri? Oke? Karena kalau kamu cuma beriman bahwa dia ada, itu akan terjadi. Akan terjadi bahwa dia akan mewujudkan diri. Sekarang tunjukkan kepada diriku mana janji Allah bahwa dia akan mewujud. Pengertian iman sendiri itu di dalam Bible itu nggak jelas sama sekali, karena ada yang menyatakan bahwa ya orang-orang yang mempunyai iman sebesar biji sawi dapat memindahkan sebuah gunung. Nah, jadi orang Kristen itu yang mempunyai iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Nah, buktinya ya apa? Orang Kristen itu nggak ada yang satu pun beriman karena gunung itu tidak bisa dipindahkan. Jadi kalian itu semuanya nggak punya iman sebenarnya, ya kan? Makanya jangan berkata bahwa kalian itu punya iman kalau kalian itu tidak bisa memindahkan sebuah gunung. Ibu, itu paradok Ibu Jamalia. Kalau imannya kecil aja bisa melakukan perkara yang besar itu loh. Mana ada orang yang memindahkan gunung terlalu besar itu, Bu. Ya, itu paradok, itu artinya jika imanmu ada kecil, kamu bisa melakukan segala perkara yang besar sekali, bahkan seperti memindahkan gunung. Itu perkara besar bisa kamu lakukan kalau imanmu kecil, sekecil itu aja. Itu perumpamaan, Bu. Mana mungkin orang bisa memindahkan gunung? Ya bisa saja, tapi untuk apa gitu loh. Oke? Bukan aku yang mewujudkan Allah, bukan aku yang mewujudkan supaya Allah itu terwujud. Allah sendiri yang menyatakan dirinya, bukan aku yang maksa-maksakan. Aku nggak bilang Tuhan itu menyatakan diri, tapi Alkitab yang bilang. Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 18 ya, tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi itu artinya semua orang tak pernah melihat Allah, tetapi Allah itu bisa dilihat ketika Allah itu datang menjadi manusia. Tertulis di dalam ayatnya yang ke-14, firman itu telah menjadi tertulis di dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya ibu mengingkari ajaran beriman itu sendiri, ya kan? Yesus itu sudah terlihat. Untuk apa mengimani adanya Tuhan lagi kalau Tuhan itu sudah nongol, ditongol-tongolkan. Jadi tinggalkan ajaran Kristen. Iman kami kepada Yesus itu adalah percaya pada karya penyelamatannya, Pak.
Percaya pada darah tebusannya, bukan percaya kepada Allah yang terlihat lagi. Allah yang terlihat itu sudah nyata buat kami. Kami melihat Yesus sudah berarti melihat Allah. Tetapi yang kami percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah iman kami. Allah yang datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Oke? Allah itu tidak bisa diduakan, Bu. Allah itu maha pencemburu. Kok sampai detik ini nggak ngerti juga ya, Bu Uti? Allah itu nggak bisa diduakan kok. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu, Bu. Kalau dalam Al-Qur'an, Bu. Artinya masih kita harapkan. Harapkan terbukti terlihat. Ya kan? Masih kita harapkan. Paham, Bu? Jadi kalau misalnya sesuatu itu sudah terlihat, ya untuk apa lagi kita harapkan? Makanya Ibrani itu sudah menjelaskan itu. Artinya ibu mengingkari ajaran beriman itu sendiri. Makanya tinggalkan ajaran Kristen. Jadi memang hidup ini indah. Makanya kita di sini kan jadi indah, kita bisa berdiskusi. Karena memang hidup itu indah, ada benar dan salah, Bu. Jadi nikmatin aja kalau ibu memposisikan diri dalam iman yang salah. Kamu tidak akan pernah bisa menjawab apa itu roh, karena nabimu sendiri di dalam kitabnya dia mengatakannya, aku tidak diberikan pengetahuan tentang roh melainkan sedikit, karena roh itu adalah urusan Tuhanku, gitu loh. Jadi malang sekali tentang kamu, ya. Di dalam Al-Isra 17 ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Lalu di dalam Yohanes 4 dikatakan, Yohanes 4 Yesus mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembahnya sembahlah dalam roh. Asumsi melulu kamu, Bu